Ya, mulai ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, untuk video kali ini kami akan melakukan sesi presentasi yang membahas yaitu Freedom of Expression, Ethics and Digital Responsibility. Nah, pada pembahasan ini dekat dengan keseharian kita ya. Hampir setiap hari kita berinteraksi lewat internet. Kita seperti menulis komentar, mengunggah story, dan membagikan konten, dan menuliskan pesan itu sampai diberi rating, ulasan. Nah, semua ini termasuk bentuk ekspresi di area digital. Nah, ekspresi ini cukup rentan ya di dunia digital ini, dan sangat berbahaya jika salah gunanya. Dan kita akan langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu anggota tim. Nah, jadi anggota tim kami beranggotakan saya sendiri dengan nama Ahmad Ramdhani, lalu Siva Amelia, dan juga M. Rizky Saputra. Kami dari kelompok kelas 3B. Oke, masuk slide selanjutnya, yaitu masuk ke pendahuluan. Oke, jadi pada pendahuluan ini kita mulai dari bagian yang pertama, itu kutipan yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kutipan yang slide itu maknanya yaitu menegaskan bahwa menyampaikan pendapat itu hak dasar. Artinya berbicara atau menyampaikan kritik dan menyampaikan gagasan bukan sesuatu yang salah, selama kita melakukannya dengan cara yang benar. Nah, kutipan ini juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, jadi kita boleh berkumpul, boleh berserikat, dan juga boleh menyampaikan hak ekspresi penyampaian kita, ya, ekspresi yang kita rasakan. Nah, ini penting agar masyarakat bisa belajar, berdiskusi, dan memperbaiki hal yang salah atau yang keliru. Nah, selanjutnya setelah kita memahami haknya, kita masuk ke bagian makna kebebasan berekspresi di era digital. Nah, di sini ada tulisan yaitu dunia digital memudahkan semua orang menyampaikan pendapat, tetapi juga memunculkan tantangan baru seperti hoax, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan privasi. Nah, jadi maknanya di internet di pendapat kita itu tidak berhenti di satu orang saja. Namun jika apa saat kita mengunggah konten yang bisa dibaca banyak orang dalam waktu singkat. Jadi nggak hanya satu orang aja yang bisa melihat konten kita ya. Nah, dari sinilah tantangannya muncul. Yang pertama yaitu banyak orang bereaksi karena emosi. Terus selanjutnya ada tantangan lagi, yaitu kedua, informasi sering muncul dalam bentuk potongan. Jadi informasi nggak full ya. Jadi ini sangat rentan adanya penyebaran berita palsu atau hoax. Yang ketiga yaitu komunikasi lewat teks sering memicu salah paham karena tidak ada intonasi dan ekspresi wajah. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada efek kerumunan. Nah, saat satu orang menyerang, orang lain juga mudah ikut untuk menyerang, dan akhirnya terjadi perundungan atau konflik yang lebih besar. Eh, Agar pada slide ini terasa jelas dan tidak melebar, jadi kita pakai satu patokan saja ya sederhana. Sebelum kita mengunggah atau membagikan sesuatu, kita tanyakan tiga hal ini pada diri kita ya, atau kita search dulu lah minimal. Apakah informasi yang akan kita berikan ke khalayak ramai itu, apakah ini sudah benar atau hoax? Apakah informasi ini perlu atau enggak, dan apakah informasi ini tuh bisa merugikan orang-orang lain atau tidak. Nah, jadi pertanyaan itu akan memberikan kita pertimbangan ya, apakah ini layak dipublikasi atau tidak. Jadi pertanyaan ini berfungsi sebagai rem saat kita mau publikasi. Nah, jadi kita tetap bisa berekspresi, tetapi kita nggak boleh atau dilarang untuk kebablasan ya. Ini juga membantu kita menghindari hoax, fitnah, dan konten yang melanggar privasi. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke konsep dasar. Nah, pada konsep dasar kita sambungkan dengan kalimat pengantar yang rapi ya, yaitu
pada pendahuluan tadi ya, kita sudah memahami bahwa berekspresi itu hak. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dan batasannya. Di slide ini menyebutkan yaitu ada First Amendment Amerika Serikat melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi. Nah, selanjutnya ada UUD 1945 pasal 28E dan 28F yang berisi menjamin hak berekspresi dan ini ya. Oke, selanjutnya intinya untuk poin utamanya di sini kebebasan berekspresi itu memang diakui sebagai kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tanpa batas. Nah, alasan adanya batas ini sangat logis ya. Hak kita bertemu dengan orang lain. Kita punya hak menyampaikan pendapat, tetapi orang lain juga punya hak atas keamanan, privasi, dan nama baik. Nah, jadi karena itu slide ini juga menyebut contoh jenis ujaran yang tidak dilindungi yaitu fitnah dan hoax, ujaran kebencian, pornografi, penipuan dan juga provokasi kriminal. Nah, kita coba jelaskan satu persatu ya, secara singkat agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu fitnah dan hoax. Jadi fitnah dan hoax ini berbahaya karena membuat orang percaya informasi yang salah. Fitnah merusak reputasi orang dan hoax bisa memicu kepanikan atau keputusan yang keliru. Jadi ujaran kebencian itu sangat berbahaya karena menyerang identitas berkelompok dan mendorong permusuhan. Dan selanjutnya itu pornografi menjadi masalah serius terutama jika terkait penyebaran tanpa izin. Karena itu melanggar dan bisa menghancurkan kehidupan korban. Penipuan selanjutnya jelas merugikan orang secara materi dan bisa menguras kepercayaan publik. Provokasi kriminal dan ancaman berbahaya karena mendorong tindakan kekerasan atau tindakan melewati hukum. Jadi pesan kritis pada slide ini jelas. Kita boleh kritik, tetapi kritik ide atau tindakan, bukan menyerang pribadi. Kita boleh berbagi informasi, tetapi juga cek sumber yang dan konteks yang sudah tervalidasi itu fakta. Kita juga boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap menjaga bahasa dan tidak saling merendahkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini hukum dan regulasi. Nah, setelah kita paham konsep dasar, kita masuk ke aturan yang mengatur praktik di dunia digital. Slide ini membandingkan Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk Indonesia, slide menyebut UU ITE pasal 27 sampai 29, UU PDP 2002, dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 untuk Amerika Serikat. Slide menyebutkan CDA, COPA, CIPA, dan CAN, SPAM, ACT. Bagian Indonesia kita jelaskan dengan fokus ke kebiasaan aman yang bisa kita lakukan. UU ITE pada saat dipahami sebagai aturan yang menyinggung penghinaan, penyebaran kebencian, pornografi, dan ancaman di media elektronik. Intinya, saat konten sudah masuk wilayah menyerang orang lain, menghasut kebencian, menyebarkan konten sensitif, atau mengancam resiko yang bisa serius. Ini alasan kenapa kita perlu membedakan kritik dan hinaan. Kritik membahas masalahnya, hinaan menjatuhkan martabat orangnya. Kalau kita ingin aman, kita biasakan menyampaikan kritik dengan data dan alasan, bukan dengan kata kasar. UU PDP 2002 pada slide berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Alasan aturan ini penting karena data pribadi sering menjadi pintu penipuan. Nomor telepon bisa dipakai untuk spam dan scam. Data identitas bisa disalahgunakan. Alamat bisa dipakai untuk mengganggu orang.
Kebiasaan aman yang bisa langsung kita lakukan adalah menyensor data sensitif saat membagikannya. Nah, ya, screenshot memotong bagian yang tidak perlu dan tidak menyebabkan dokumen berisi data pribadi orang lain. Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 pada slide dipahami sebagai bagian dari pengawasan dan pengelolaan platform digital. Ini membantu kita memahami bahwa platform juga punya tanggung jawab dalam pengelola sistem dan konten. Dan kita sebagai pengguna juga punya peran. Misalnya melapor konten yang berbahaya atau menyesatkan. Bagian Amerika Serikat pada slide menyebut CDA, COPA, CIPA, dan CAN-SPAM, SCT. Kita jelaskan ringkas agar tetap relevan. Banyak aturan di sana fokus pada perlindungan anak dari konten tidak pantas, mendorong filter akses untuk anak-anak, dan mengurangi spam. Ini relevan karena banyak platform besar dipakai secara global, sehingga kebijakan platform sering ketat pada isu perlindungan anak dan spam. Penutup slide ini, hukum dan regulasi sebaiknya berupa ringkas. Jika kita ingin aman, kita pegang beberapa kebiasaan ini. Kita tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti, kita tidak menyebarkan hoax, kita tidak menyebarkan kebencian, kita tidak menyebarkan data pribadi, dan kita tidak menyebarkan konten intim tanpa izin, kita tidak mengirim ancaman. Selanjutnya, nah di sini isu dan dilema etika. Nah, masuk ke slide ini, kita memberi pengantar yang rapi. Hukum memberi batas tegas, etika memberi arah saat kita mengambil keputusan sehari-hari. Slide ini membahas anonimitas internet, kebocoran data versus transparansi publik dengan contoh Bjorka dan IKTP, sensor versus kebebasan informasi, serta spam dan privasi. Pertama, anonimitas bisa melindungi privasi orang yang rentan, misalnya orang yang menyampaikan pengalaman sensitif dan butuh perlindungan identitas. Namun, anonimitas juga bisa disalahgunakan untuk merundung, memfitnah, dan menyebarkan hoax karena pelaku merasa tidak ada konsekuensi, jadi cara menilainya tidak rumit. Kita nilai dari isi dan buktinya, bukan semata dari anonim atau tidak anonim. Jika sebuah klaim datang tanpa bukti dan disertai hinaan, kita tidak bisa ikut menyebarkan. Jika sebuah kritik disertai alasan dan data, kita bisa menilai isinya dengan lebih objektif. Kedua, kebocoran data versus transparansi publik. Dilema begini, publik berhak tahu ada masalah keamanan data agar sistem diperbaiki. Tetapi korban juga berhak atas privasi, maka sikap etisnya jelas. Kita boleh membahas kebocoran dan menuntut perbaikan, namun kita tidak ikut menyebarkan data pribadi yang bocor. Jika kita ikut menyebarkan, kita bukan membantu transparansi, kita justru memperbesar kerugian korban. Ketika sensor versus kebebasan informasi, sensor bisa dibenarkan jika tujuannya melindungi dari bahaya, misalnya penipuan, eksploitasi anak, atau ajakan kekerasan. Namun sensor juga bisa bermasalah jika dipakai untuk membungkam kritik yang wajar. Jadi kita menilai sensor dari konteks, tujuan, dan dampaknya pada kepentingan publik. Keempat, spam dan privasi. Spam bukan hanya gangguan, spam sering terjadi pintu penipuan. Pesan spam biasanya memaksa kita segera bertindak, misalnya diminta klik tautan atau memasukkan kode. Kebiasaan aman yang paling efektif adalah tidak mengklik tautan yang mencurigakan, tidak memasang file dan sumber tidak jelas, tidak membagikan OTP, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus nyata dan konteks Indonesia. Di sini yang pertama yaitu ujaran kebencian dengan kasus Ahok 2017, pornografi dan moral publik lewat kasus konten OnlyFans, cyberbullying, kasus Amanda Mojokerto, serta ulasan palsu di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Yang pertama, kasus ujaran kebencian di ruang digital sering membesar karena potongan konten dan konteks yang hilang. Video dipotong, kalimat dipotong, lalu dibagikan tanpa penjelasan lengkap. Orang yang melihat potongan itu mudah terpancing emosinya, pelajaran praktisnya jelas. Kita perlu cek konteks sebelum percaya atau membagikan. Kita cari versi lengkapnya, kita cek sumber yang lebih kredibel, kita menahan diri dari penyebaran konten yang sifatnya memancing kemarahan. Yang kedua, kasus terkait konten dewasa dan moral publik memberi pelajaran tentang batas sosial dan aturan. Tetapi poin etika yang paling aman untuk kita pegang adalah soal izin dan privasi. Banyak kerusakan terjadi saat konten intim tersebar tanpa persetujuan. Maka sikap yang benar adalah tidak menyebarkan konten intim siapapun dan tidak menjadikan privasi orang sebagai bahan hiburan. Yang ketiga, kasus cyberbullying menunjukkan efek kerumunan. Satu komentar kasar mungkin terasa kecil, tetapi saat banyak orang melakukan hal yang sama, dampaknya menumpuk dan menekan korban. Karena itu, pencegahannya juga jelas. Kita tidak ikut mendorong, merundung, kita mengkritik ide tanpa menghina fisik, keluarga, atau identitas. Kita melapor jika melihat perundungan, dan kita mendukung korban minimal dengan tidak menambah tekanan. Selanjutnya, kasus ulasan palsu di marketplace menunjukkan bahwa ekspresi digital juga muncul lewat rating dan review. Review palsu menyesatkan pembeli dan merusak kepercayaan. Maka kebiasaan aman bagi sebagai pembeli adalah membaca ulasan detail, melihat foto asli, memperlihatkan pola ulasan, dan membandingkan beberapa toko. Nah, untuk penjual, kebiasaan aman adalah membangun reputasi dari layanan yang benar, bukan dari manipulasi ulasan. Selanjutnya tentang etika dan solusi, yaitu tanggung jawab atas konten, empati online, dan kejujuran dalam berbagai informasi. Sini menyebutkan solusi seperti literasi, digital kominfo, dan insan, kampanye internet sehat dan anti-hoax, serta pendidikan etika di sekolah dan kampus. Yang pertama yaitu tanggung jawab dan konten. Prinsip ini berarti kita tanggung jawab atas apa yang kita buat dan apa yang kita sebarkan. Banyak orang yang merasa aman karena hanya membagikan, padahal membagikan itu memperluas jangkauan dan memperbesar dampak. Jadi tindakan paling praktis adalah memeriksa sumber dan konteks sebelum membagikannya. Jika ragu, kita berhenti. Ini bukan membuat kita pasif. Ini membuat kita menjadi pengguna yang cerdas. Yang kedua, empati online. Empati berarti kita sadar ada manusia di balik akun. Karena tidak melihat wajah dan ekspresi orang saat membaca teks, kita perlu melatih pilihan kata. Cara paling mudah adalah membayangkan kita berbicara langsung di depan orang tersebut. Jika kalimat itu tidak pantas diucapkan secara langsung, maka tidak pantas juga ditulis di internet. Kita boleh tegas, kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tetap menjaga martabat orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran saat berbagi informasi. Banyak konflik digital muncul karena orang mencampur fakta dan opini. Maka kebiasaan aman yang sederhana adalah menyebutkan status informasi. Jika itu opini, kita sampaikan sebagai opini. Jika itu berita, kita sebutkan sumbernya. Jika belum yakin, kita nyatakan belum memeriksa. Kebiasaan ini membuat diskusi lebih sehat dan membantu menekankan penyebaran hoaks. Solusi yang lebih luas seperti literasi digital dan pendidikan etika penting karena kemampuan digital bukan hanya kemampuan memakai aplikasi. Kemampuan digital mencakup kemampuan cek fakta, menjaga privasi, mengelola emosi saat berdiskusi, dan memahami risiko. Jika literasi digital meningkat, masyarakat lebih sulit tertipu dan lebih jarang menyebar hoaks. Jika etika digital dibiasakan di sekolah dan kampus, budaya diskusi online menjadi lebih sehat. Selanjutnya,
Selanjutnya pada ringkasan, intinya adalah kebebasan berekspresi merupakan hak dasar dunia digital, memperluas ruang bicara, namun meningkatkan risiko. Etika digital penting agar ekspresi tidak merugikan orang lain, dan kebebasan perlu diimbangi empati serta tanggung jawab moral. Selanjutnya di sini ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan pertama yaitu tentang Oke, saya kapan ambil alih ya. Saya ambil alih untuk pertanyaan diskusi. Yang pertama yaitu kapan kebebasan berbicara berubah jadi pelanggaran. Oke, jadi di sini kita ngambil satu-satu ya. Mulai dari saya sendiri yaitu kapan kebebasan berbicara atau pendapat itu berubah jadi pelanggaran. Nah, menurut saya berbicara jadi pelanggaran itu saat kita merugikan orang lain. Misalnya untuk memfitnah orang lain dan menyebar hoax dan apa ujaran kebencian atau mengancam dan juga membocorkan data pribadi milik orang lain tersebut. Oke, selanjutnya mau memberi pendapat. Menurut saya, kebebasan berbicara berubah menjadi pelanggaran ketika mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau hoaks, seperti yang dikatakan Dani tadi. Yang kedua, merugikan orang lain baik secara psikolog maupun sosial, dan melanggar hukum, norma kesusilaan, atau privasi. Oke, selanjutnya untuk Rizky. Ada pendapat nggak Rizky? Rizky. Sabar, Boy. Yang mana sih ini sih, Pak? Yang lu kirim? Hmm, Pertanyaan diskusi Yes. nomor 1 ya. Iya. Kok Oke, nggak Ada, ada? kalau nggak ada nggak apa-apa, lanjut aja. ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada sini dan Nah, Oke, berarti lanjut sama aja. lah ya, setuju lah ya. setuju. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ini yang kedua yaitu apakah anonimitas atau akun anonim itu selalu diperlukan? Jadi untuk menurut saya tidak selalu ya. Jadi akun anonim itu bisa digunakan untuk orang-orang yang apa ya, untuk orang seperti orang yang sangat rentan ya, seperti atau korban atau yang pelapor. Jadi tidak diketahui identitasnya dan untuk menjaga keamanan diri sendiri. Jadi tapi juga sering dipakai untuk merundung dan menyebarkan hoax itu salah juga. Jadi intinya tidak selalu diperlukan. Oke, ya. Pendapat saya juga sama seperti Dani, tidak selalu diperlukan ya, karena anonimitas sebaiknya digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Oke. Untuk Rizky nggak ada juga. Setuju nggak? Nah, setuju aja sih. Oke, ngikut ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah sensor digital melanggar hak berekspresi? Nah, jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini, menurut saya sendiri ini tidak selalu ya. Untuk misal sensor wajah untuk mencegah konten berbahaya. Jadi ini dapat mencegah ya. Intinya untuk berdapat kebaikan, tapi juga salah kalau dipakai untuk membungkam kritik yang sah atau menyembunyikan barang bukti. Oke, selanjutnya. Kalau saya pendapatnya tentang tergantung konteksnya. Tidak melanggar itu jika bertujuan melindungi publik dari konten berbahaya seperti hoax, pornografi, atau kekerasan. Dan melanggar jika digunakan untuk membungkam kritik atau mendapat yang sah. Sensor digital harus adil, transparan, dan proporsional. Oke, setuju. Setuju nggak, Rizky? Setuju, setuju. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu
bagaimana cara mencegah cyberbullying di kalangan pelajar. Nah, ini mulai dari saya ya, menurut saya untuk yang pertama dilakukan yaitu kan pelajar itu setiap pelajar ada grup, jadi buat aturan grup yang tegas. Selanjutnya dari pihak sekolah juga menambahkan aturan yang tegas untuk yang melanggar ini ya, yang melakukan cyberbullying. Terus selanjutnya jangan ikut komentar menghina atau nge-share konten yang mempermalukan seseorang ya. Dan itu jika ada kita tahu pelaku, kita harus melaporkan pelaku dan juga kita harus mendukung korban ya, minimal jangan nambahin tekanannya. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya, cara mencegah cyberbullying di kalangan pelajar yang pertama edukasi seperti literasi digital dan etika bermedia sosial. Yang kedua, peran aktif guru, orang tua, dan sekolah. Yang ketiga, menyediakan saluran pelaporan yang aman. Dan yang keempat, menumbuhkan empati dan budaya saling menghargai. Cukup. Oke, gimana Rizky? Ada nggak? Sedikit ada tambahan kayak pelatihan respon cara menolak, memblokir, menyimpan bukti dan melapor, dan budaya bystander jadi standar teman yang melihat, ikut menghentikan bukan ikut menonton atau menyebar gitu. Oke, mungkin segitu aja sih. Oke, cukup. Cukup. Oke, cukup. Oke, ini udah di slide terakhir. Saya tutup akhir presentasi ini. Jika kami ada salah kata, mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.